Kita bisa membayangkan teman-teman, mulai kita dalam kandungan, kemudian dilahirkan, berada dalam momongan, dibesarkan, disekolahkan, masih juga dicarikan kos-kosan. Dan setelah itu masih belum selesai, kita dinikahkan. Ketika kita punya momongan, giliran itu orang tua juga masih jadi tempat penitipan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afin Masyuri dalam channel Hebat Berguna. Teman-teman semuanya, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips, tentang cara bagaimana seseorang bisa menjadi juara dalam lomba pidato. Banyak hal yang perlu kita perhatikan agar supaya kita mendapatkan target yang kita inginkan dalam perlombaan ini. Tidak semudah yang kita bayangkan, bahkan ketika kita tampil di depan umum, di depan juri, seluruh audiens, kenyataannya berbeda ketika kita sedang latihan. Nah, beberapa hal tips agar supaya kita mendapatkan target yang kita inginkan, yaitu to be the winner, adalah menjadi seorang juara dalam pidato. Banyak sekali yang perlu kalian simak teman-teman. Langsung saja ya, let's check it out. Yang pertama teman-teman adalah menguasai isi pidato. Jelas ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita, bahkan menjadi salah satu penilaian utama bagi juri adalah menguasai isi pidato. Silahkan kalian menghafalkan teks, dan apabila kalian tipikal orang yang susah menghafal, silakan kalian bisa berimprovisasi dengan teks yang sudah kalian bikin, dan kemudian improvisasi itu jangan sampai arah larinya jauh daripada teks yang asli. Jangan lupa selalu membaca buku, cari referensi-referensi yang banyak, serta konsultasi kepada pelatih kita. Bisa itu orang tua, bisa itu sahabat kita sendiri, atau bisa itu dengan guru-guru kita. Ya, konsultasi kepada mereka agar kita mendapatkan hal yang update, yang kekinian, yang menarik. Dan ketika ini kita bisa mengemasnya dengan bagus, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal, dan ini akan mendapatkan nilai yang memuaskan untuk kita. Sekali lagi, yang pertama yang harus kalian lakukan agar menjadi juara pidato adalah menguasai isi pidato. Bisa dengan menghafal, pun juga demikian bisa dengan berimprovisasi teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, setelah kalian membuat teks, yang perlu kalian perhatikan itu adalah jadilah diri kalian sendiri. Pahami karakter kalian, jangan menirukan karakter orang lain yang kalian bukan berada dalam wilayahnya. Misalkan kita tipikal orang yang serius dan kita menirukan sosok penceramah yang lucu, dan kita memaksakan diri kita untuk menjadi orang yang lucu. Wah, hasilnya nggak bagus teman-teman ya. Sekali lagi, minta penilaian kepada sekeliling kita, bagaimanakah tipikal saya, bagaimanakah karakter saya. Nah, apabila karakter kita ini bukan tipikal orang yang lucu, maka sesuaikan itu semua pada kita. Bisa kok, pemenang pidato tidak harus yang lucu. Yang penting kalian bisa meyakinkan juri, kalian bisa meyakinkan seluruh audiens ya, audiens bisa terpaku, terpana, terfokus kepada kita. Itu akan menjadi nilai yang bagus untuk kita. Sekali lagi, jangan lupa jadilah diri kita sendiri. Pelajari terlebih dahulu, oke? Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan agar supaya pidato kita menarik teman-teman, selalu memperhatikan gaya berpidato. Yang dimaksud dengan gaya berpidato di sini itu adalah bagaimana dengan intonasinya, bagaimana dengan tempo, jeda, bahkan ekspresi diri kita. Pastikan pidato yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh seluruh audiens, tak terkecuali juri. Jangan lupa juri yang menjadi faktor tertentu teman-teman ya. Ikat hati juri, cari perhatian ya, cari perhatian, ikat hati juri agar supaya kita mendapatkan nilai yang bagus. Nah, biasanya kalau kita melihat contoh seorang pemimpin teman-teman ketika mereka berpidato, maka gaya pidato mereka itu selalu tegas, dengan tempo yang pas, kemudian intonasinya selalu disesuaikan dengan isi. Oleh sebab itu, kita lebih baik meniru orang-orang yang sudah expert teman-teman ya. Jangan lupa intonasi sesuaikan dengan isi. Semisal kita menyampaikan pidato tentang perjuangan, pastikan intonasinya dengan isinya itu sama. Perjuangan itu adalah semangat teman-teman. Berarti
mimik kita, kemudian intonasi, ekspresi kita juga harus semangat ya. Jangan misalkan teman-teman semuanya, sekarang kita sedang menghadapi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus ini lemas teman-teman. Jadi perhatikan wajah, kemudian intonasi nada kita, mimik, gerakan, ekspresi tubuh dan lain sebagainya selalu diperhatikan seperti ini. Bahwa 17 Agustus 1945 adalah menjadi momentum tonggak sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, dan kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi selalu sesuaikan. Kalau misalkan kita menyampaikan pidato tentang kemiskinan, ya wajah kita wajah berempati, seolah-olah kita ini berada di dalam perasaan itu, kemudian dilanjutkan dengan ekspresi penolakan dan lain sebagainya ya, kemiskinan. Oleh sebab itu sekali lagi jangan lupa selalu memperhatikan ekspresi penampilan kita agar supaya kombinasi antara isi dengan penyampaian kita benar-benar menarik dan memikat hati juri teman-teman. Oke? Selanjutnya teman-teman, cara agar supaya kita mendapatkan hasil yang memuaskan dalam perlombaan pidato adalah atur tatapan mata kita. Sekali lagi, bagaimana dengan tatapan mata kita? Atur dengan baik. Jangan ketika kita berpidato tatapan mata kita ke bawah seperti ini, atau sebagian dari peserta yang pernah kita lihat itu ketika mereka berpidato tatapan wajah mereka memang ke depan, tapi tatapan matanya ke atas. Mereka memang bisa menyampaikan, misalkan teman-teman semuanya, Nabi Muhammad SAW itu terlahir dalam keadaan ummi. Bukan berarti ketidakmampuan beliau dalam hal membaca Nabi Muhammad itu ketinggalan zaman. Bukan seperti itu. Tapi Allah yang menjadikan Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca agar supaya ini bisa meyakinkan bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Bukan seperti itu teman-teman. Ya, jadi pastikan tatapan mata kita itu tertuju kepada juri, kepada seluruh audiens. Jadi tatap wajah juri, tatap wajah audiens. Nah, bagaimana kalau kita nggak bisa melakukan ini? Yang penting mata kita tertuju ke depan, pandangi kursi, bisa teman-teman semuanya. Jadi seolah-olah pandangi kursi, pandangi benda yang ada di sekitar audiens. Kalau kita nggak bisa menatap mata mereka satu persatu, nah alangkah lebih baiknya kita bisa menatap mata mereka satu persatu. Pastikan tatap seperti ini ya. Oke, lakukan itu dengan baik, insya Allah kalian mendapatkan hasil yang bagus. Nah teman-teman, demikian tutorial tentang bagaimana cara menjadi pemenang dalam lomba berpidato. Masih banyak tutorial-tutorial yang kita buat tentang tips bagaimana menghafalkan teks dengan cepat, tentang bagaimana kita berpidato tanpa teks, dan tutorial-tutorial seputar perpidatoan yang lain ya. Ikuti terus dalam channel kami Hebat Berguna. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang menjadi pemenang dalam lomba pidato. Salam sukses selalu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.